Halo para pionir sejati. Senang Sekjen Dematosi masih posisi yang sama, belum berpindah, kostum yang sama. Ya, saya melihat di X sangat ramai berbicara tentang PAI, acara konsensus yang paling ditunggu, yang dimana presiden, vice presiden, presiden tertinggi, ya, Bang Nicholas Kokalis, sahabat saya, sudah membuktikan dirinya hadir di sana, kawan-kawan. Dan ada banyak ragam aksi dan reaksi pandangan, ya, terhadap Pi Network. Yang nyinyirun atau orang yang rapuh kepercayaan tentang Pi, tentu dia akan kecewa, berharap bahwa kesempatan Nicholas berjalan ke sana kemari lalu mempromosikan ide gagasannya, kemudian berbicara tentang baru saja kita luncurkan 100 juta US dollar, lalu kemudian kita akan masuk di dalam fintech, ya, teknologi keuangan, ya, kemudian ekosistem. Berharap ke sana kemari seperti CEO TTX, ya, yang kadang-kadang tidak pakai baju masuk di dalam Zoom. Ini fakta lah, ya. saya lihat ya beda lah, ya, beda kelasnya, ya. Tapi sekjen juga tetap punya koin di sana, ya. Nah, jadi orang yang ragu, ya kecewa, pasti terlempar. Jadi ibarat, nah teman-teman, saya akan mengungkap apa saja yang tidak diungkapkan Nicholas di atas panggung, ya. Tapi saya mau memberikan dulu ilustrasi. Nah, orang yang tidak ada isinya, artinya tidak punya keyakinan terhadap sesuatu yang dipegang, percaya kepada Pi misalnya, ya. Jadi ibarat padi, ya. Butiran padi itu, teman-teman, tidak ada isinya, kosong. Atau ada isinya di dalam tapi sedikit, ya. Begitu di tempat penampi, begitu dibuang, baru ditiup, dia terlempar. Tapi kalau yang ada isinya itu akan tetap turun di tempat penampi. Nah, kita ada dalam masa penampian untuk Pi Network. Orang tidak yakin akan tersingkir, dan hanya orang yang berisi atau yang percaya akan, waktu dia naik, dibuang, turun di posisinya kembali, ya. Apalagi nyinyirun tidak masuk di dalam tampian. Nah, teman-teman, apa saja yang tidak diungkap Nicholas di atas panggung, dan kenapa alasannya itu dilakukan, teman-teman? Jadi perhatikan, ya. Dari seorang teman, ya, saya pikir ini benar. Ini ada beberapa yang tidak diungkap oleh Nicholas di atas panggung, ya. Yang pertama adalah bidang-bidang utama yang dia hindari sepenuhnya, ya, di atas panggung. Infrastruktur keuangan berbasis GCV, ya. Jadi komunitas terkait GCV itu tidak dia ungkapkan. Padahal kan jelas, ya, kawan-kawan, komunitas kita dengan jutaan pengguna dalam data blockchain itu bertransaksi dengan GCV, nilai consensus value, global consensus value. Nah, itu yang dia tidak ungkap. Kemudian segala penyebutan tentang pembayaran, ya, yang sering diungkap di aplikasi atau di X itu terkait dengan pembayaran atau fintech, ya, financial technology. Kalau di kita di sini itu semacam Oppo, ShopeePay, dan lain-lainnya. Itu masuk dalam fintech semua, teknologi, financial technology. Itu dia nggak ungkap, padahal baru-baru diumumkan
dari Belanda terkait dengan fintech, ya. Bagaimana kecepatan transaksi. Nah, kemudian teman-teman juga pinjaman, ya, perbankan, asuransi atau manajemen aset. Dia nggak sebutkan. Kemudian logistik berbasis kontrak pintar, e-commerce atau aplikasi Devi, ya, e-commerce yang sudah berjalan. Ya. Kemudian tata kelola berbasis DAO dan integrasi regulasi global, ya. Dia nggak sebutkan di sana. Kemitraan pencatatan bursa atau strategi monetisasi, termasuk QIB semua. Nah, jadi ini hal-hal yang tidak diungkap nih oleh Kolas di atas panggung, padahal kesempatan sebenarnya untuk mengumbar. Tapi kita tahu yang hadir di panggung itu banyakkan mereka adalah pemain-pemain teknologi, bukan pemain pasar, ya kan? Jadi mereka beradu gagasan di sana. Maka itu tidak penting untuk mengungkapkan itu. Kenapa? Agar tidak mempersenjatai para pesaing atau mencegah namanya pencurian ide, mengungkapkan strateginya, memberi waktu bagi pesaing untuk meniru, ya. Jadi strategi yang mengutamakan pelaksanaan, hanya menampilkan fitur ketika sudah beroperasi penuh. Waktu dan yurisdiksi menunggu kejelasan peraturan, terutama di AS, ya. Jadi kesimpulan, analisis keinginan sebagai senjata. Network berada di garis depan. Jadi kalau dengan diamnya Nicholas tidak mengungkap semua apa yang ada, khususnya kode-kode yang sudah terbongkar, itu tetap membuat Network ada di garis depan. Tapi faktanya banyak yang kecewa. Ini gimana caranya? Ya nggak apa-apa, kecewa aja, ya kan? Nggak ada obat untuk menahan orang kecewa. Toh nanti akan kembali lagi setelah melihat semuanya. Sama kan di BTC. Ada banyak orang kecewa, bahkan puluhan ribu dipakai untuk menukar visa, ya. Tapi kan pada akhirnya BTC berjalan terus. BTC tidak berhenti. Ketika orang menukar dengan visa, BTC tutup, enggak kan? Ya sama halnya. Produk canggih tidak akan bubar hanya karena orang-orang yang kecewa, ya. Karena bukan cuma segelintir orang di dunia ini, akan selalu tumbuh orang-orang yang namanya mau mencoba, ya. Ini dalam. Maka ketika ketemu dengan seperti ini, ya lu kecewa aja, ya kan? Memang gue pikirin gitu loh. Oke, itu yang saya sampaikan buat teman-teman. Tetap semangat, fokus, yakinlah bahwa suatu hal yang baik akan segera terjadi. Dan GCV gimana GCV? Saya tetap optimis GCV, ya. Pengungkapan di atas panggung semuanya tidak perlu, ya. Hanya waktu yang akan membuktikan, teman-teman. Ingat, dana yang dikeluarkan oleh P. Ventures itu diungkapkan sendiri bahwa itu adalah baru permulaan. Tidak perlu diungkap di atas panggung kan? Tidak perlu. Maju terus, pionir.